Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adi di channel Internet Planner ID. Di video sebelumnya kita pernah ngebahas bagaimana sih caranya melakukan file sharing di Windows. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melakukan folder sharing. Beda dengan file sharing, di mana file sharing itu kita masuk ke folder user di komputer kita. Tapi kalau folder sharing itu berbeda. Kalau folder sharing itu kita memilih atau kita membuat suatu folder yang mana nantinya komputer-komputer lain dapat mengakses ke folder tersebut, tidak perlu ke folder user gitu. Kan kalau di file sharing kita kalau mau copy paste data itu harus masuk ke usernya dulu, ke file user kita. Tapi kalau di folder sharing itu berbeda lagi ceritanya. Kalau di folder sharing itu kita membuat folder dulu, lalu kita kasih akses untuk orang lain masuk ke folder itu, dan sesudah itu mereka baru bisa saling bertukar data gitu. Nah, dengan folder sharing itu kita dapat dimudahkan ketika mengerjakan project. Misalkan analoginya seperti ini, kita punya 4 karyawan dan satu karyawannya itu adalah bosnya. Misalkan si bosnya ini dia punya tugas ke karyawan-karyawannya untuk mengerjakan suatu project. Nah, si karyawannya itu, 4 orang karyawannya itu kan harus mengambil file dari si bosnya itu. Nah, tapi dengan file sharing ini, semua karyawannya itu bisa mengakses PC atau bisa mengakses folder dari si bosnya ini. Jadi nanti si karyawannya ini bisa mengakses, jadi bisa langsung copy paste aja dari PC karyawannya ini, mengambil data ke PC milik bosnya, atau sebaliknya dari si PC bosnya itu bisa langsung ngasih akses ke PC karyawan-karyawannya gitu. Jadi langsung disebar aja folder A, folder B, folder C, folder D, dan langsung file-filenya dikirimkan saja ke karyawan-karyawannya gitu. Jadi dengan ini harapan saya akan memudahkan kerja kalian semua dalam bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Jadi nggak perlu lagi ngirim data dari satu PC ke PC lainnya, ke PC lainnya, ke PC lainnya dengan flash disk. Itu kan akan memakan waktu juga dan memakan tenaga juga. Nah, dengan folder sharing ini kita dapat saling bertukar data, bertukar project di satu folder saja. Nah, si folder masternya ini nanti berguna untuk menerima data ataupun mengirim data. Bisa download, bisa pun upload. Jadi Anda tinggal copy paste aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, jadi di video kali ini aku bakal coba ngejelasin ke kalian step by stepnya gimana sih caranya untuk membuat folder sharing ini. Mulai dari kita setting di komputer utama, kita membuat foldernya, lalu kita memberi aksesnya, dan gimana sih si user itu untuk mengcopy paste ataupun si komputer yang utamanya ini membagikan file di dalam satu folder itu gitu. Jadi tanpa berlama-lama, yang Anda masih penasaran gimana cara prosesnya dan alur kerjanya, mari kita lanjut ke komputer untuk melihat step by stepnya. Oke teman-teman, sebelum kita menggunakan folder sharing, kita harus membuat dulu si foldernya itu untuk bisa di sharing atau bisa diakses oleh teman-teman Anda yang lain atau komputer-komputer yang lain. Jadi langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu nih folder mana yang ingin kita sharing. Misalkan kita buka file explorer dulu, lalu saya ke local disk C ini. Nah, di sini saya ingin coba untuk yang Neo Software ini saya jadikan folder sharing. Nanti teman-teman kita atau komputer-komputer lain bisa mengambil data dari kita ataupun sebaliknya kita bisa mengirim data dari folder ini ke teman-teman kalian gitu. Jadi di sini saya coba untuk yang New Software ini kita klik kanan saja lalu kita properties. Nah, di sini teman-teman masuk ke tab sharing. Nah, untuk langkah pertamanya adalah teman-teman perhatikan yang ini, yang network path. Nah, ini kan dia belum not shared ya, jadi belum bisa di-share gitu. Nah, caranya adalah kita aktifkannya dengan klik yang share ini. Lalu kita pilih yang panah ke bawah ini, lalu ke everyone. Lalu kita add. Nah, ini untuk menambahkan semua orang yang ada di satu jaringan kita untuk dapat mengakses ke PC kita gitu, ke folder yang akan kita sharing ini. Tapi permission levelnya ini harus kita rubah dulu jadi read atau write. Jadi dia punya dua akses, read dan write. Di sini tinggal klik yang share aja. Nah, ini sudah done ya. Sudah done. Lalu kita masuk lagi. Oke, kita close dulu. Lalu kita ke properties lagi.
lalu ke sharing. Nah, langkah selanjutnya adalah yang advance sharing ini. Jadi di advance sharing ini teman-teman mengizinkan atau enggaknya gitu. Jadi ini kan ada set custom permissionnya. Jadi teman-teman itu mengizinkan orang lain masuk ke folder Anda atau enggak. Jadi kita masuk ke yang advance sharing. Lalu pastikan yang checklist ini, share this folder ini itu di checklist saja itu. Di sini share name-nya tetap new software. Lalu di sini teman-teman bisa ngelimit jumlah usernya. Misalkan ini kan defaultnya 20. Misalkan teman-teman itu di jaringan teman-teman hanya pengen 4 orang saja yang bisa ngeakses ke folder teman-teman yang tadi teman-teman buat. Jadi kita rubah aja jadi 4. Nah, sesudah itu kita langsung ke permission saja. Ke permissionnya itu harus di allow semua ya. Full, harus yang everyone ini harus di full control atau di allow semua, yang change atau yang read-nya. Kalau di deny itu kebalikannya. Jadi komputer-komputer klien atau komputer-komputer lain yang ingin terhubung ke PC PC Anda yang Anda buat sebagai folder sharingnya ini, dia akan ke reject gitu. Jadi di sini harus di allow saja. Sudah di allow, tinggal klik OK, lalu klik OK lagi, lalu tinggal di close. Nah, ini adalah step by stepnya untuk membuat folder sharing di Windows 10. Nah, jadi langkah-langkahnya gimana? Apakah si folder yang kita buat ini sudah bisa diakses oleh komputer-komputernya atau belum? Nah, untuk step itu mari kita lanjut ke device lain dan kita cari tahu gimana caranya untuk mengakses si folder yang kita buat barusan itu gitu. Oke, untuk step selanjutnya kita pindah ke laptop ya. Di sini saya akan coba mengakses folder yang telah kita buat sebelumnya di PC utama. Oke, di laptop ini kita harus pastikan bahwa koneksi WiFi-nya sama atau koneksi internetnya itu di network yang sama gitu. Mau pakai LAN, mau WiFi, yang penting dia dapat IP sama dan gateway yang sama ya. Jadi kita stepnya itu adalah langsung masuk ke Windows Explorer-nya aja. Kita start plus E. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke menu network. Di menu network ini kita akan terdeteksi perangkat-perangkat yang terkoneksi. Di sini kita akan masuk ke komputer Adi ya, karena tadi kita membuat foldernya itu di PC Adi gitu. Nah, ini sudah bisa masuk ke Adi Nugraha ya. Di sini kredensialnya Adi Nugraha, kita passwordnya itu sesuaikan dengan password ketika teman-teman login ke Windows setelah booting ya. Jadi user dan passwordnya itu harus sama atau harus sesuai dengan komputer utamanya gitu. Jadi di sini kita klik aja passwordnya. Ini sudah saya klik passwordnya. Di sini saya remember my credential aja biar gampang. Kita more choice aja, use different account. Lalu kita di sini lalu kita buka passwordnya, lalu kita enter. Nah, oke, di sini jadi ketika teman-teman udah memasukkan username dan password di awal, username dan password untuk PC utamanya, ini kan saya PC Adi ya. Nah, teman-teman ini bisa langsung masuk ke new software ini. Jadi ada dua pilihan ya, ada users dan new software. Ketika kita kemarin menggunakan file sharing, itu masuknya ke folder user ini, dimana folder user ada folder kita yang di local disk C, terus Anda itu ada folder user. Nah, ini isi-isinya. Dia hanya bisa mendata di folder usernya saja. Tetapi kalau kita menggunakan folder sharing, bukan file sharing, kalau folder sharing ini adalah folder yang kita buat tadi, new software ini, dan isinya pun sama dengan yang
di PC utama. Kita lihat di new software ya, di PC utama. Kita masuk ke tadi tuh di local disk. Nih di si new software ini isinya Putih, Rufus, Ultra ISO, UltraWeb, VirtualBox, Windows. Nah, di sini juga isinya sama. Ini tuh Putih, Rufus, Ultra ISO dan lain-lainnya gitu. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa si folder sharing ini sudah berfungsi. Jadi nanti di sini teman-teman kalau mau ini tinggal di copy saja. Misalkan teman-teman mau copy semuanya, ini tinggal di Ctrl A, lalu di Ctrl C, lalu kita misalkan biar gampang kopinya ke desktop aja gitu. Ini jadi tinggal paste saja di desktopnya gitu. Nah, ini nanti jadi ini filenya itu akan langsung dikirim melalui koneksi jaringan lokal kita ya. Tuh. Nah, di sini sudah selesai. Gampang sekali kan. Nah, kalau misalkan teman-teman sebaliknya nih mau coba file sharingnya tuh dari laptop teman-teman mau kirim lagi nih ke yang komputer pusat, ya udah teman-teman tinggal masuk aja ke filenya tadi. Ininya kita pinggirin dulu. Lalu teman-teman tinggal cari deh, misalkan mau copy ini nih, folder ini, teman-teman tinggal drag and drop aja atau copy paste ke menu ini. Nah, nanti si file yang teman-teman pindahkan itu langsung terdeteksi di PC tujuan kita atau di PC pusat kita. Jadi ketika teman-teman bertukar data dari project A ke project B, atau ketika teman-teman banyak projectnya gitu kan, jadi harus bertukar pekerjaan, itu teman-teman bisa menggunakan file sharing ini agar dimudahkan ketika bekerja. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh yang namanya pindah-pindah atau kirim-kirim data melalui flash disk atau ke hard disk eksternal atau ke memori. Nah, dengan file sharing ini teman-teman dapat membuat satu folder master, yang mana nanti folder masternya ini berguna untuk tempat bertukar data gitu dari komputer teman-teman atau proyekan teman-teman gitu. Nah, jadi semoga dengan video kali ini dapat membantu kinerja teman-teman menjadi lebih efisien dan juga lebih menghemat tenaga dari teman-teman juga gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman gak paham mengenai file sharing ini, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya akan coba bantu untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Oke, cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.